sempat dibaca seperti Ada berapa itu. pertanyaan yang kemarin? Mungkin kurang lebih 4 atau 3 ya, 4. Tiga. Nah, seperti biasa kita kali ini mendatangkan pemateri kita yang sudah tidak asing lagi mungkin ya, tadi Mahfud ya. Nah, di sini sudah hadir kita di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Dafa dengan seperti itu. kacamata khasnya ya. Ini. Itu yang minggu lalu yang sempat ngisi Q&A seperti itu. Benar. Ya, Oke, Ustadz Mahfud. Ya, mungkin tanya dulu. Tanya dulu. Iya. Jangan dulu. Oke, siap. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Oke, Udah berapa siap. minggu ini nggak ketemu ini Ustadz? Insyaallah 1 bulan 6 hari ya. 1 bulan 6 hari Iya, gitu. antara 6 hari atau 4 hari. Betul. Soalnya kan saya kemarin dulu itu kan tanggal 2. Betul. Sekarang tanggal 2 Januari, sekarang berapa? Tanggal berapa? Tanggal 6 Januari. Tanggal 6. 6 ya. Februari. 6 Februari. Februari. Bukan Januari. Berapa hari gak jumpa ini? Ya. Betul. Ini 1 bulan aja kita sudah rindu nih. Sama. Alhamdulillah Oke. berjumpa lagi di sini Alhamdulillah. waktu dalam acara yang sama ya. Oke, Mengisi siap, acara Q&A. Betul. Jadi ini bagaimana ini untuk jawaban-jawaban yang dipersiapkan sekarang? Iya, insyaallah. Ya, ini kan jawaban semampu saya. betul, Kalau seandainya ada kesalahan, mohon untuk para audien di rumah untuk diperbaiki gitu kan. Ini kan saya kan hanyalah insan biasa. Iya, benar, insan biasa. Insan biasa. Insan biasa. Ya, betul. Keterbatasan saya itu kan seperti apa kan tahu semua. Iya, tempatnya salah dan lupa. lupa. Dan saya pun juga sama-sama belajar gitu ya. Insanu mahlul khata' wan nisyan. Oke. Jadi kalau siap, seandainya siap. ada kesalahan nanti mohon diperbaiki. Khususnya Khususnya para asatid. Ya. Kesibukan apa nih Ustaz sekarang? Nggak ada. Enggak ada ya? Nggak ada kesibukannya, cuma sibuknya ya ke madrasah ngajar. Gitu. Oh, Gitu saja. Rutinitas ya, rutinitas. Rutinitas. Oke. Rutinitas. Jadi Siap, siap. setelah live langsung ke madrasah. Langsung ke Nur Soleh 1 saya ini. Langsung Ini Nur gak Soleh capek Ustaz, padahal ini panas banget ini. Iya, namanya saja perjuangan. Betul kan? Ya, Oke, kita doakan ya Ustadz Mahfud ya. Kita Iya, semoga iya. perjuangan Ustadz ini membuahkan hasil kelak. Amin, amin. Dan semoga ini pada anak-anak didiknya itu menjadi kader-kader insan yang memperjuangkan agama Islam seperti Amin, itu. Dan semoga Amin, ya. di tahun datang yang akan datang ini bisa membeli mobil lah. Biar gak Amin, panas dan amin. Ini dulu mendampingi hidup dulu. Ini kalau mendampingi hidup ini butuh sekali kalau seorang Pendamping hidup ya? Iya, pendamping hidup. Pertemuan yang pertama membahas ini juga. Sekarang kok dikit lagi. Berarti ini suruh cepat-cepat. sekarang kan Oke. bulan Rajab ya, Bulan Rajab. Iya, bulan Rajab. Ini biasanya kan ada puasa sunnah mulai dari tanggal Iya. Iya, pertama betul. ya, bulan Rajab ya. Bagaimana sekarang? Alhamdulillah Puasa, masih puasa. Alhamdulillah. Sampean juga ya kira-kira. Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa. Oh, iya. Gimana, Mas? Di sana? Alhamdulillah masih sekarang ya. Perjalanannya dari Banda Soleh menuju ke sini itu sangat panas. Betul, Dan nanti Ustaz. juga dari sini ke Nur Soleh 1 juga panas juga ini. Agaknya ya gimana? Namanya saja perjuangan itu tidak menjadi masalah lah. Semoga panas inilah kelak yang menjadi dinginnya Menjadi- kita. amin. Seperti itu kan ya. Oke, siap. Ini selanjutnya nih bagaimana Ustadz Mahfud? Ya, langsung aja bacakan yang Mungkin langsung saja ya, biar tidak lama-lama. Oke, ini pertanyaan dari kalau tidak salah itu dari Randy Kece ya. Randy yang, Kece. yang Randy Kece. Oke. Namanya saja sudah keren. kece ya, kece. Ini pertanyaannya ada apa itu? Ada deskripsinya. Mas. Mohon dibaca dulu. Oke, ini saya bacakan ya. Saya bacakan terlebih dahulu deskripsinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Randy Kece. Hampir 4 tahun Kang Mufid hidup sendirian selepas meninggalnya sang istri tercinta. Ia pun berkeinginan menikah lagi agar memiliki anak yang kelak bisa mendoakannya. Di zaman yang instan ini, tentu bagi Kang Mufid untuk mendapatkan calon istri sangatlah mudah. Tanpa pikir panjang, Kang Mufid membuka sosmednya dan mencari dambaan hatinya. Beruntung sekali ia mendapatkan wanita yang mau menikah dengannya. Dengan adanya sosmed, Kang Mufid melakukan segala urusan mulai dari nador, lamaran dan lain-lain lewat via online. Dalam kurung WA, IG, FB dan lainnya seperti itu. Dan terkadang
ia memberanikan diri untuk sekedar telepon atau video call dengan dalih agar lebih mengenal karakter calon istri. Bahkan ia juga berencana untuk melangsungkan akad nikah via online. Waduh. Begitu. Nah, ini Luar pertanyaannya. biasa, luar biasa. Ada ya? Enggak, saya nggak tahu juga ini. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaannya seperti ini. Lantas, bagaimanakah hukum telepon atau video call dengan calon istri atas dasar nador, lamaran atau sekedar ingin mengenal karakter calon istri? Tapi sebentar dulu, Ustaz. Jangan dijawab. Iya. Ini kalau saya amati saja. Mulai dari kemarin ya, pertemuan yang pertama ini pembahasannya selalu kepada perempuan ini. Mengarah ke situ saja. Nggak tahu ini kenapa ya. Gimana ini, Ustaz? Dan yang hadir pun juga saya juga. Ya. Masalah Mungkin perempuan. Ini pasti ada apa ya? Ini ada tanda-tanda mungkin. Tanda-tanda. Yang saya bingung kan, maksudnya bukan bingung. Yang saya tanyakan dalam soal tadi, itu kan ada istilah calon istri. Ya. Maksudnya betul. calon istri ini bagaimana? Apakah ba'dal khitbah? Apakah memang masih pacaran dibilang calon istri? Betul. Ustaz. Ini mungkin bisa diperjelas juga ini. Iya, Coba betul. ini lah, gini saja tanya. Gini saja, gimana? Lebih spesifik lagi. Ya, lebih spesifik lagi. Maksudnya kalau sudah melakukan khitbah hukumnya seperti apa, dan sebelum melakukan khitbah itu Hukumnya hukumnya seperti apa juga? Seperti apa? Gitu. Mungkin seperti itulah. Jadi 2 mungkin. poin ya. 2 poin. Ya, Kan di sini belum jelas. Belum jelas karena pertanyaannya masih samar ya. Iya, sama Maka gitu, Ustaz. alangkah idealnya dibagi 2 seperti tadi itu. Ada 2 opsi ya. Mengenai masalah VC, kita jangan harus menjawab secara langsung masalah VC-nya. Di sini dalam telepon via HP tersebut yang namanya saja yang dikenal dengan kata sekarang itu kan VC, video call ya. Video call. Di sini ada 2 pembahasan sesungguhnya. Satu mengenai masalah komunikasinya dan masalah nazarnya. Mengenai masalah berkomunikasi dengan lawan jenis yang ajnabi wal ajnabiyah, itu sama halnya dengan berkomunikasi secara langsung. Seperti halnya saya dengan sampean ini. Oh ya, meskipun itu lewat HP. Lewat HP. Waduh. Nah, kok bisa ya saat itu kan gambar lah ya, seperti gambar itu. lah seperti itu. Iya, coba sampean telepon pada orang. Yang menjadi masalah itu berbicaranya. Oh, gitu. Sedangkan bagaimana hukumnya berbicara dengan lawan jenis, berkomunikasi dengan lawan jenis al-ajnabi wal ajnabiyah, itu tidak diperbolehkan kecuali ada hajah. Semisal jual beli dan dalam rangka khitbah. Itu saja betul. yang dibicarakan hajanya itu saja, jual beli. Dan ketika selain jual beli itu apa? Umpamanya mau khitbah. Selain itu tidak diperbolehkan. Kalau saya amati tadi dari soal yang ada, di situ ingin mengenal karakter dari si perempuan. Karakter. Itu tidak masuk dalam kategori hajah. Tidak masuk. Jadi haram itu. Haram. Tidak boleh berarti. Hati-hati. Karena masih belum ada azam keinginan kuat untuk menikahi orang tertentu. Oh, tidak ada niatannya. Iya. Lebih-lebih di sini apa dalam deskripsi tadi sekedar telepon ya. Dengan alasan ingin mengenal karakter. Itu semua tidak ada hajah, tidak dikatakan betul, hajah. tidak dikatakan hajah ya. Sebelum khitbah. Nanti dulu ini. Nanti dulu. Banyak ini ya. Iya. Dan masalah ini ketika berbicaranya itu luar daripada masalah khitbah, maka tidak diperbolehkan. Atau bisa juga berbicara dengan lawan jenis dalam rangka muamalah. Selain itu tidak diperbolehkan. Jual beli. Betul. Kalau kita pacaran, ada orang mengistilahkan pacaran ala Islam. Yang ini sangat disayangkan dalam Islam. Betul. Gak ada itu. Gak ada. Pacaran ala Islami itu hanya akal-akalan saja untuk menutupi kesalahan. Betul. Kita lihat mafsadahnya. Telepon dengan seorang perempuan, teleponan. Meskipun via seluler saja, teleponan biasa bukan VC. Kira-kira
nikmat apakah tidak mendengar suara perempuan? Wah. Itu Jangan siapa yang pengalaman nih? Kira-kira. Yang pengalaman siapa ini? Kira-kira. Setahu saya ini Ustaz, kalau orang perempuan itu bukan hanya didengar suaranya, diomongin saja itu sudah nikmat Ustaz. Apalagi Sebentar. katanya Ini pengalaman. bukan Orang itu ini kata pengalaman ini. bukan gitu. Ini katanya kata Ustaz saya itu. Iya. Enggak, kita diomongin saja itu udah nikmat, apalagi gitu. Dengar suaranya atau dan sebagainya seperti itu. Kalau dipikir-pikir iya ya. Iya. Mendengar suara perempuan Gimana itu, ini? aduh, kayak mau terbang gitu ya. Iya, oleh karena itu dalam permasalahan di sini tidak ada alasan pacaran ala Islam. Tidak betul. Memang suara itu bukan aurat, kan sudah tahu semua. Betul. Cuman ketika didengarkan dengan seksama, merasa nikmat dengan suara wanita tersebut menjadi haram. Sebagaimana Menjadi di dalam kitab apa itu? Saya lupa, pernah baca itu. Iya. Kalau nggak salah Bujairami al-Khatib ya. Di situ Khatib. sudah dijelaskan bahwasanya itu memang bukan ketika rasa nikmat haram. Oleh karena itu mana ada yang namanya pacaran ala Islam. Tidak ada sebenarnya. Pacaran itu kan sebenarnya apa yang dibicarakan ketika pacaran? Urusan khidbah tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada. Cuman merayu-rayu. Iya, ya betul. Ada istilah apa namanya perhatian apa? Itu kan nggak ada masalah khidbah itu nggak ada. Kalau masalah ucapan khidbah, insya Allah saya sampai ini semua tahu kan. Ungkapan yang seperti apakah dalam rangka khidbah tersebut. Ya, Ketika betul. pacaran, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak Kadang ada. oleh si perempuan bilang, aku akan mau menikahi kamu. Oleh si cowok, tunggu dulu mas, 4 tahun lagi. Tapi masih hubungan. Iya. Itu. Kebanyakan Oke. seperti itu. Iguanya kan, apakah itu dibenarkan? Apakah itu bisa dikategorikan pacaran ala Islam? Tidak bisa. Tidak Harus bisa, kawan. berhati-hati tentunya. Harus hati-hati. Ya, hati-hati mungkin. Dan sekarang sudah banyak karena memang adanya alat elektronik. ya. Betul. Makanya. Semakin canggihnya Semakin ini, ya. Sulit Di sini sulit dihindarkan. masalah keharaman tersebut dikutip dalam Bariqah Mahmudiyah dan kitab Ushul Fiqhiyah itu sudah ada ya, mungkin ada bisa referensinya juga ada ya. referensinya Ini, juga. jawaban bukan hanya ceplas-ceplos aja. Bukan. Ini ada referensinya. Mengenai masalah nazar, melihat perempuan, kira-kira apakah itu sama dengan melihatnya secara langsung? Apakah itu dibedakan? Iya. Nah, ya mungkin ini saya kembalikan dulu pada season yang kedua nanti. Oke, siap. Gimana Mas? Oke, jadi ini sudah jelas mungkin ya, sudah paham ke pemirsa di rumah sekalian ya. Atau mungkin yang bertanya ini sudah paham gimana cara-caranya atau hukum-hukumnya itu sudah jelas tadi ya. Ya, siapa Oke. yang bertanya tadi? Itu pertanyaannya dari Randy Kece. Randy Cage. Ini terkait masalah komunikasi biasanya ya, bukan masalah nazarnya nanti, nazarnya nanti. Natornya nanti. Jadi oke. kesimpulannya haram ya. Haram. Selama tidak ada hajah. Haja. Itu hajah itu Hajah. ilatnya. Seperti muamalah dan urusan khidbah. Betul. Itu saja. Iya, benar. Oke, jadi mungkin pemirsa di rumah jangan kemana-mana terlebih dahulu. Kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Zaki Mirza mau ngucapin alfa mabruk, selamat buat launchingnya STV Cermin Kaum Santri dari Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabreh Bangkalan. Mudah-mudahan jadi pesantren inspiratif bagi lembaga pendidikan lainnya di seluruh Indonesia. Berkah dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan semangat kreativitas yang tinggi berasaskan al-muhafazatu 'ala al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadidil aslah, terlebih di era digital hari ini bahwa realitas dakwah harus semakin berwarna agar bisa menyentuh semua lapisan. Alhamdulillah, dengan ini saya ikut bersyukur, mengucapkan selamat dan mendukung, mensupport
launchingnya STV Cermin Kaum Santri. Insya Allah menjadi sababiah keberkahan untuk semuanya. Allahumma amin. Oke, terima kasih pemirsa sudah setia bersama kami tentunya di STV Cermin Kaum Santri dalam program Tongkrongan Santri dengan tema Q&A gitu. Oke, ini mungkin berlanjut ya tadi ya. Mungkin ini belum selesai. Ya, ini belum ada selesai. Masih panjang jawabannya. kayaknya. masih panjang. Ini soalnya ini penting ini Penting. karena di zaman sekarang ini lumrah mungkin ya. Sudah maklum lah. sudah menjadi mendarah atau sudah mendarah daging bagi kaum remaja. Bukan Betul. remaja saja, Ustaz. Tapi anak-anak SD itu banyak. Oke. Bahkan yang sudah lewat usia kadang Bukan main. Oke. bukan main ya. Jadi ini lanjut Ustaz ya. Ya, lanjut. Ya, Nah, lanjut. ini selanjutnya ini hukum nadornya seperti itu. Nador. Ustaz. Nadornya. Di sini yang melihatnya dimaksud seperti itu melihat wanita di dalam HP gitu ya. Betul. Karena zaman sekarang ini kan ada yang namanya video call, itu kan bukan hanya suara yang terdengar, Ya, tapi betul. melihat secara langsung wanitanya. Orangnya. Dia Ustaz ya. orangnya. Betul. Si perempuan melihat cowoknya, si Ya, si cowok cowok. melihat ceweknya. Betul. Nah, sekarang ini bagaimana hukumnya? Apakah sama dengan melihat secara langsung ataukah tidak? Betul Ustaz. Memang di dalam kitab I'aratul Talibin tersebut itu dikategorikan seperti halnya melihat di mir'ah, cermin Oh, atau iya. melihat di dalam air. Betul. Jadi bagaimana hukumnya? Tidak boleh apabila menimbulkan syahwat atau fitnah. Ya, tidak. Dan sekarang yang menjadi masalah, kira-kira untuk mengendalikan syahwat dan fitnah itu bisa apakah tidak? Sepertinya nggak bisa ya. Enggak Lah, bisa ya. Nggak Ini- bisa. Dalam WC itu Kemungkinan besar tidak bisa. mafsadahnya lebih besar daripada maslahahnya. Iya, benar. Ya, betul Ustaz. Jadi dalam rangka untuk mencari pasangan hidup dengan cara VC tidak ada tujuan yang sebenarnya seperti itu ya tidak boleh. Karena yang jadi masalah ini sekarang mafsadahnya. Mafsadahnya. Kalau di dalam kitab itu memang mengatakan apabila tidak menimbulkan syahwah atau fitnah. Tapi sekarang yang terjadi lah. Ya, Kira-kira bisa apa enggak melewati yang dua ini? Ya, tidak bisa. Ini Tidak bisa. ini yang menjadi masalah. Yang jadi masalah. Ya, betul Ustaz. Dalam masalah ini kan sesungguhnya dalam masalah VC di sini seperti dalam soal. Kira-kira si perempuan dan laki-laki itu pernah ketemu apakah tidak? Nah, ini masa kita mau mencari jodoh hanya video call? Ini kalau saya lihat dari pertanyaannya Ustadz, ini Iya. semuanya ini via online. Via online. Iya. Berarti belum Iya. ketemu Lah, sama sekali ya? hitbahnya juga ini yang saya baca tadi ini katanya via online. Via online. Iya, begitu. Hati-hati. Heeh. Karena begini, memang di dalam kitab, baik itu kitab Hasyatul Jamal, Tuhfatul Muhtaj, I'anatul Talibin, dan Raudhah. Ya. Dalam kitab I'anatul Talibin menurut Imam Nawawi, memang disunnahkan melihat wanita yang ingin dinikahi itu. betul, Dinikahi iya. garis Sunnah. besar. Sunnah ya Ustadz ya. Kalau Qoblal khitbah. Oh. Sebelum dilamar, Ya, ya. tapi dengan catatan ada azam Ada untuk niatan. dinikahi. Benar-benar ini ada niatan. Ada perlu- niatan. Ustaz. Ada perlu garis niatan. bawahi ini. Bukan Perlu main-main. garis bawahi. Heeh, Nah, betul. li'alla agar supaya tidak terjadi penyesalan. Heeh, iya. Lah, betul. kita lihat kalau melihat secara via online, video itu bisa diberi efek. Ya, yang betul. kita bisa menjadi putih. Ya, 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 benar Ustaz, benar. Ustaz. Benar, Nah, benar ini. sekali ini. Apakah nanti yang terjadi kalau hanya via online? Pastinya kecewa. Kecewa. Kecewa berat. Oleh karena itu ketika mencari pasangan hidup, caranya bukan video call dengan cara pacaran. Ya. Datangilah dia. Ini lebih tepatnya Gimana ini, ya. Datangilah dia dan wanitanya itu disertai dengan mahramnya dan lihatlah. Ya, jadi yang benar seperti itu Ya, Ustaz. seperti itu. iya. Datangilah. Yang boleh melihat itu hanya sebatas muka dan telapak tangan. Nah, itu. Itu hanya sebatas muka dan telapak tangan. Telapak saja. tangan saja. Itu qablal khitbah ba'dal azmi atau ba'da qasdahu ba'da
setelah ada tujuan untuk menikahi dia, tapi sebelum khitbah. Kalau sudah ada azam untuk menikahi, kemudian melihat, kan sunnah kan, sebelum dikhitbah. Nah, berarti sunnah di situ. Ketika setelah dikhitbah, kesunahannya tidak ada, tidak bisa lagi. Ya, setelah dilamar maka kesunahan untuk nazar itu tidak ada. Tidak ada kesunahan, tidak ada. Itu jadi qabla khitbah, setelah ada keinginan untuk menikahi. Betul. Ini perlu diingat-ingat bagi kita-kita ini semua lah. Oke. Jadi saya baru tahu Ustaz ya. Dapat ilmu Oke. baru kayaknya. Nah, ini Alhamdulillah ini ya. perlu ini bagi kita semua perlu ini. Kenapa kok dalam Islam sangat ketat biar tidak terjadi main-main lah. Betul. Kalau kita hanya saja pacaran, teleponan, video call, menimbulkan syahwat, nanti efek sampingnya takutnya terjadi perzinahan. Ini perlu dijaga ini. ini Kan betul. apa ya? Karena yang dimaksud fitnah tersebut zina dan muqaddimahnya. Itu fitnah. Takutnya terjadi seperti itu. Zina juga dengan penglihatan itu dikatakan zina. Al fitnah hiya mailun nafsi. Ada sepertinya ada mailun nafsi. Dan juga mengajak pada jima atau muqaddimahnya. Ada pun yang dimaksud dengan syahwat itu merasa nikmat dengan melihat. Kira-kira dari syahwat ini saja kuat enggak kita untuk melewati? Mungkin kebanyakan orang ini besar mungkin Enggak ya? kemungkinan Iya, besar. oleh mungkin. karenanya itu VC di sini tidak diperbolehkan. Tidak dibenarkan ya. Melihat dalam deskripsi yang ada. Tadi kan Betul, apa Ustaz. Ustaz ya? Kalau kita jawab secara kitab seperti tadi itu, Iya. Melihat wanita di dalam HP itu tidak diperbolehkan apabila ada menimbulkan syahwat dan fitnah. Melihat potensi mafsadah yang ada, alangkah baiknya jangan dilakukan. Itu pesan saya. Oke. Benar. Karena Dan juga khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi semua para audiens. Betul. Buat pribadi saya ini harus ini. Iya, betul Ustaz. apalagi saya Ustaz. Iya. Kayaknya kita pikir kembali. Iya, benar. Keluar enggak menahan syahwat ketika VC? Mungkin Ini yang kemungkinan yang harus besar. kita pikirkan. Sebenarnya saya mau nanya Ustaz. Iya. Dalam istilah ta'aruf itu memang ada atau enggak ada Ustaz? Ta'aruf, Perkenalan gitu. perkenalan. Nanti bisa sesi selanjutnya nanti saya. Oke. Kita Oke. akan jawab tentunya, Ustaz. Akan dijawab. Oke, Biar jadi nanti Pak yang mendengar ini tidak terjadi kebingungan ya. Ya, Versi betul. ta'aruf dalam Islam itu seperti apa? Nah, nanti Oke, akan saya akan siap. jelaskan insyaallah Oke, sedikit oke. ya. Jadi itu jawaban yang pertama ya? Jawaban yang pertama nih. Masih ada lagi Ustaz? Enggak ada ini sudah. cuma itu. Karena Oke, nanti ini. ada ta'aruf nanti setelah ini apa namanya untuk kita itu biar tahu seperti apakah sebenarnya ta'aruf dalam Islam. Seperti itu. Oke, jadi tadi mengenai tunador di dalam video call itu sendiri tidak dibenarkan ya Ustaz ya? Ya, tidak Oke, dibenarkan. jadi tidak dibenarkan seperti Kecuali itu. memang kecuali benar-benar ingin menikahi. melamar langsung datangilah Ya kedua betul. orang tuanya. Dan harus didampingi dengan mahramnya juga. Harus didampingi dengan mahramnya si perempuan Itu tersebut pun ya. bisa dilihat dengan Eh, cuma mukanya saja dan juga terus telapak tangan. telapak tangannya. Itu sudah mewakilkan semua. Ah, Ustaz ya. Ya, oke. Ini Pertanyaan kedua, Bang, Mas. mungkin selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya mungkin. Ya, biar saya yang baca. Oke, ini. Masa kamu aja. Saya ingin Oke. baca juga ini. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ya. Ini ada Silakan. pertanyaan selanjutnya, Ustaz ya. Iya. Ini dari yang mana ya? Dari Desir Desir. Desir. Wah, Desir. Desir. kayaknya Ini bahasa pertanyaan- Inggris. penanyanya ini dari Inggris. Dari Inggris. Soalnya saya nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Desir. Iya. Desir. Ini Iyalah. bukan Madura ini, bukan Iya. Madura banget Bukan kayaknya. Madura. Oke. Mas Desir. Oke. Desir ya. Oke, Desir. Assalamualaikum, Ustaz. Mau nanya, apa hukumnya melawan orang tua
karena tidak mau dijodohkan. Nah, itu bagaimana Ustaz? Melawan orang tua Melawan karena orang tua. tidak mau dijodohkan. Ini lagi-lagi Ternyata pertanyaannya. masih ada pernikahan ala Surabaya. Ya. Ini Ini lagi-lagi masalah Iya. perempuan lagi. Masalah perempuan, lagi-lagi Karena masalah pas perempuan. masalah perempuan ini. kayaknya tidak gini, bisa Ustaz. habis Ini ini belum berbuat kayaknya ini. ini tanda-tanda supaya kita cepat kawin ya. Tanda tanya, Iya, tanda tanya nih, Ustaz, tanda tanya. takutnya kita ini baca hadisnya salah. Kalau anikah sunnati, faman rogiba sunnati pada saat ini, insya Allah cepat menikah. Ya, benar. Takutnya dibaca anikah santai. Itu bahaya nanti. Takut baca salah. Terus Kalau bacanya yang benar insya Allah Heeh. tergantung takdir yang menentukan, bukannya tidak berusaha kan. Ada aja. ya betul. Yang santai. Takutnya bacanya seperti itu. Ya, jadi gimana jawabannya Ustaz tadi ya? Mengenai masalah menolak perjodohan dari orang tua, istilahnya ini kan seperti pernikahan ala Nurbaya ya. Masih ada ya? Masih ada ya. Masih ada. Dalam masalah menolak, ini kan ada menentang ya. Menentang. Masalah menentangnya bagi seorang anak tidak berhak. Melawannya. Melawannya tidak berhak. Ya. Cuman untuk tidak patuh dalam masalah perjodohan itu tidak menjadi masalah. Nah, di sini pun masih terjadi keterangan-keterangan yang diperinci. Dalam kitab Fathul Mu'in dan Tuhfatul Muhtajnya di sini ya. Tak usah dibaca ya ibaratnya ya. Langsung di sini saja. Langsung keterangannya, Ustaz. Jika calon suami pilihan orang tua dan anaknya itu sama-sama dalam masalah sukufu levelnya itu sama, Ya. maka yang diprioritaskannya itu siapa? Yang diprioritaskan, yang dikedepankan yaitu pilihan orang tua. Kalau pilihan seorang anak dan orang tua itu levelnya itu sama. Kan boleh saja bagi seorang wali memaksa anaknya untuk menikah. Syaratnya itu kan ada berapa di situ? Saya sebutkan sedikit saja ya. Iya, Antaranya sukufu Ya, syukur. dan tidak ada permusuhan. Betul. Dan ada mas kawin. kawin. Di antaranya seperti itu. Dan kalau sukufu pilihan orang tua dan anaknya itu sama levelnya, maka yang dikedepankan adalah keinginan orang tuanya. Jadi seorang perempuan tersebut harus mengikuti kemauan ayahnya. Betul. Jadi harus mengikuti ya Ustaz. Oke, kalau memang betul-betul levelnya sama gitu ya. Terus kalau hukumnya melawan itu Ustaz? Ya tidak boleh melawan. Tidak boleh ya? Fala taqul lahum itu Oh, itu sudah itu sudah Iya, iya, sore. betul, betul, Nas betul. itu fala taqul lahum Betul. Sebab orang tua itu lebih tahu ya mana yang lebih maslahah baginya. Betul. Jadi kalau sama-sama levelnya sukufu, yang lebih diprioritaskan adalah pilihan orang tuanya. Karena orang tua itu lebih tahu segi maslahannya bagi kita semua ini. Ya, karena di dalam kitab nikah juga ada wali mujbir ya. Ada mujbir Itu wali mujbir apa aja? Bapak dan seorang kakek. oh iya, seorang kakek. Kemudian setelah ini menurut pendapat Imam As-Subki, pilihan sang anak harus diprioritaskan. Ini menurut Imam As-Subki ya. Dengan alasan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Ini menurut iya, Imam benar. As-Subki Betul, ya. betul ini, Menurut Ustaz. Imam As-Subki. Ya, ya. Oleh Ini karena mungkin di sini As-Subki. banyak pilihan, maka bagi seorang anak boleh saja menolak, tapi jangan melawan, Jangan jangan melawan. menentang. Oh ya. Boleh saja Boleh saja menolak. Cuman jangan melawan. Jangan Karena melawan. di dalam Al-Qur'an Nah. wala taqul lahum Tidak boleh. Tidak boleh, sudah jelas di dalil Lah, Al-Qur'an. gini, Iya. gini, Ustaz. Dari menolak itu sendiri, apakah tidak bisa dikategorikan melawan orang tua seperti itu? Ya enggak. Ha. Kalau menolaknya itu kan nanti dilihat tidak lepas dari perincian di sini. Dari perincian di sini. Kalau memang apa namanya? Di sini kan masih banyak istilah kemurahan di sini. Iya, betul. Dispensasi satu. Kalau memang selevel sukufu. sukufu, maksudnya pilihan seorang ayah dengan seorang anak itu selevel, Selevel. levelnya sama atau artinya sukufu, maka yang dikedepankan adalah pilihan orang tua. Seorang anak harus mengikuti orang tua tersebut. Tapi menurut Imam As-Subki ini kan Ya. kalau
seorang anak tidak mau, bagaimana? Tetap mengikuti kemauan anak agar tidak terjadi Oh, ya. sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh karenanya di sini dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah di situ meskipun menolak asalkan bukan menentang tidak dikatakan la yakunu akon, tidak dikatakan ukuka. Menentang. betul, Tidak betul. dikatakan seperti Oke. itu. Di sini kan sudah masuk duanya ini kan. Ya, ya, ya. Kalau seandainya kita tidak mengikuti pendapat yang pertama semuanya. Iya. Ya tetap kita ikut pada pendapat Imam As-Subkinya. Iya, Nah, pendapat ini yang kedua ya. pendapat yang kedua kan enak ini. Iya, Enak, betul. enak. Benar. Ini Itulah enaknya juga itu. menjadi apa ilmu bagi kita semua ini. Benar-benar. Ustaz. Karena ini semuanya ini sama-sama single ini ya. Takutnya tidak ada pertanyaan yang dibahas sekarang ini terjadi pada kita semua. Betul nih, Ustaz. Ya kita alhamdulillah kita ini mempunyai senjata sekarang. Senjata. Oke. Dasar saja. Waduh, ini luar biasa sekali bahasanya. Ini Oke. memang Juga menurut pendapat Al-Adra'i nih Ada pendapat lagi. Ustaz. ada berapa lagi? Jika pilihan sang anak mempunyai nilai lebih dalam hal ketampanannya dan kekayaannya, maka sang orang tua harus memenuhi permintaan sang anak. Ini versi Imam Al-Adra'i. Oh, jadi ada beberapa Oh, pendapat jadi sebenarnya Ustaz. pendapat ada yang ketiga. tiga. Ada tiga, ya. Ada yang tiga itu. Yang pertama tadi harus ikut orang tua. Kalau levelnya sama, levelnya pilihan sama. seorang anak dan orang Ya. tua. Menurut Imam As-Subki di situ pilihan seorang anak yang yang dikedepankan. Karena- orang tua mengikuti seorang anak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak Sesuatu yang tidak diinginkan. Oke. Tapi Jadi- menurut Imam Al-Adra'i mempunyai nilai lebih dalam hal ketampanannya katanya di sini ya. Dalam kitab Fathul Mu'in dan kitab Tuhfatul Muhtajnya dan kekayaannya, maka sang orang tua harus mengikuti permintaan sang anak. Ya. ya. Nah, itulah Di sini referensinya bisa dicek dalam Fathul Mu'in Hamish I'anat Talibin juz 3 Juz 3. dan kitab Tuhfatul Muhtaj Syarahil Minhaj juz 7. Itu bisa referensinya ya. ada di Fathul Mu'in juz 3. Bisa Oke. dicek nanti. Oke, jadi mengenai dari pertanyaan tersebut itu ada 3 pendapat ya Tiga mungkin ya? pendapat. Ada 3 pendapat. Bisa ikut kepada pendapat siapa bisa karena ada Yang tiga pendapat yang Intinya pertama dan yang kedua. tidak boleh menentangnya itu loh. Ya. Oh, intinya itu. Artinya begini ya, tidak boleh berkata kasar. Ketika tidak mau, saya tidak mau saja. Gitu itu kan iya. sopan santun gitu. Bukan Daripada dengan orang cara tua. halus ya. Yang melawan orang tuanya itu saja yang tidak perbolehkan. Iya, menentangnya itu kata-kata yang melonjak itu yang tidak diperbolehkan. Iya, betul. Ini Jadi- sangat, ini Waduh, penting. itu ada jawaban boleh. Oke, jadi yang tidak diperbolehkan itu menentang atau melawan orang tuanya tersebut seperti itu. Jadi Kalau seperti menolak itu. perjodohan ya masih ada perincian di sini. Masih ada Nggak apa-apa perincian. sebenarnya. Perjodohannya itu Ada 3 pendapat Iya. yang tadi yang dijelaskan. Sebenarnya Betul. kalau menanyakan tentang masalah apakah itu termasuk durhaka dalam al-adab syar'iyyahnya sudah cukup. Cuman oleh saya tadi dirinci biar ada keringanan bagi kami. Iya, kita betul, semua. Ustaz. Tuh kan, ilmu baru. Nah, ini Yang awalnya perlu lah kita ini. tidak tahu ya kan? Ya, Bang? Ya, Bang? Iya. Jadi tahu gitu. Sama-sama mengaji ini ya. Ya, makanya Seandainya saya tidak membahas ini, saya juga lupa nanti. ini bagi pemirsa Iya, yang iya. tidak menyaksikan siaran ini pasti Ya, merasakan rugi. karena ini ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan nantinya ya. Oke. Jadi Oke, jadi gimana Ustaz lanjut atau mungkin sekarang sudah jelas ya itu jawabannya ya. Yang perlu kita garis bawahi itu tidak boleh melawan. Yang tidak boleh tidak itu boleh melawannya. melawan, tidak boleh melawan. Oke. Kalau Oke, jadi seperti itu Ustaz ya. ya, baik. Nanti kita Jadi lanjutkan. jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana terlebih dahulu. Kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dai Faiz ingin mengucapkan tahniah selamat untuk STP Cermin Kaum Santri yang launching di pesantren Al-Ghazali Sabreh Bangkalan. Semoga barokah manfaat buat umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan semangat kreativitas yang tinggi berasaskan al-muhafazatu 'ala al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Terlebih di era digital hari ini, bahwa realitas dakwah harus semakin berwarna agar bisa menyentuh semua lapisan. Alhamdulillah, dengan ini saya ikut bersyukur, mengucapkan selamat dan mendukung, mensupport launchingnya STV, Cermin Kaum Santri. Insya Allah menjadi sababiah keberkahan untuk semuanya. Allahumma amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di STV Cermin Kaum Santri. Terima kasih pemirsa sekalian sudah setia di STV ya, mungkin ya Mas ya. Oke, jadi ini selanjutnya mungkin segmen terakhir mungkin deh. Segmen terakhir. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada Nah, ini. Silakan dibacakan. Ini pertanyaannya dari Mas Irul. Dari Mas Irul. Ini pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya, bagaimana hukumnya uang haram untuk digunakan seperti acara hapsian? Mohon penjelasannya. Waduh, seperti uang itu. haram digunakan untuk acara hapsian itu Ustaz. Iya. Baru sekarang pertanyaannya bukan perempuan ya. Ini Ini masalah selawatan Dari sekarang tadi. ya. aduh dari kemarin Ustaz ya. Urusannya perempuan. Ini masalah selamatan sekarang ini. Selamatan. Dalam mengadakan acara hapsian itu kan tujuannya itu kan adalah diantaranya kan kadang kalau bukan acara walimah ya tasyakuran biasa gitu Ya, ya, betul. atau hajatan untuk keselamatan keluarga seperti itu ya. Dalam tujuan mengadakan hapsian itu kan untuk sedekah dan selamatan dan berdoa. Selamatan, seperti iya. itu. Mengenai masalah uang haram dijadikan sedekah itu oleh Allah tidak diterima. Tidak diterima. Dalam acara itu kan ada istilah bersedekah dan juga ada acara dan juga di situ kan ada istilah berdoa. Betul. Uang haram itu kan Allah tidak menerima sedekah dengan uang haram dan Allah tidak akan menerima doanya dengan uang haram. Jadi mengadakan hapsian itu jangan mengadakan dengan uang yang haram. Pilih kalau dengan bisa ya. uang yang halal gitu saja ya. Yang halal. Sebenarnya uang haram itu kan kalau kita kaji lagi di dalam kitab Begitu Mustarsyidin. Betul. Kalau ingin bertaubat orang yang mempunyai uang haram itu harus dikembalikan pada pemiliknya. Namanya saja uang haram itu kan bukan Uang milik kita. uang milik kita bukan. betul. Harus dikembalikan pada pemiliknya. Kalau tidak diketahui, langkah pertama mencari. Ternyata terjadi ayis, sulit. Bagaimana? Kita ya carilah ahli warisnya. Pertama ya cari ya. Cari, kemudian ketika tidak ada maka ahli warisnya. Kalau semuanya tidak ditemukan bagaimana? Apakah uang itu dibuang-buang saja? Tidak, ternyata uang yang haram itu berada di tangannya ditasarrufkan pada kemaslahatan umum. Tapi bukan istilah untuk bersedekah, diniatkan untuk bebas dari harta haram. Dalam masalah pentasarrufannya dalam masalah ini, dalam masalah umum ini adalah fal-ahem, al-ahem, fal-ahem. Dengan memprioritaskan al-ahem, fal-ahem yang lebih penting. Seperti apa? Pembangunan masjid, masalah kayak seperti rubat dan intinya seperti itulah. Iya. Pembangunan atau jalan raya. Kemaslahatan Lebih umum. penting dari yang lebih penting. Iya, yang lebih penting. Al-aham fal-aham. Intinya begini, ketika uang haram itu tidak mau dipegang lagi ya, mau dikeluarkan dari kita, solusi pertama mencari pemiliknya. Karena memang uang haram itu bukan miliknya kita, bukan itu. Bukan, ya. Oleh karenanya dikembalikan, ketika tidak ditemukan bagaimana? Ya solusinya seperti tadi itu, dikembalikan pada orangnya. Ketika orangnya tidak ada, yaitu pada ahli warisnya. Ketika semuanya tidak ada dan sulit untuk mencarinya lagi, bagaimana? Yaitu pentasarrufnya pada maslahah ammah, maslahah ammah lil muslimin ya. Dalam masalah pentasarrufannya, dalam masalah pentasarrufan masalah di sini
yaitu al-ahem fal-ahem. Al-ahem fal-ahem. Mungkin Yang lebih bisa penting ya dari itu beberapa yang yang- dikedepankan. Ya, seperti bangunan masjid, intinya yang lebih penting ya saja. Ya, itu disitulah cara bebas dari uang haram. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana mengadakan habsian dengan uang haram? Ya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Karena Allah itu tidak menerima sedekah dengan uang haram dan Allah tidak akan menerima doanya seperti itu. Tidak menerima doanya dengan uang haram tersebut. Ya, betul. Ya, bisa dicek dalam kitab Al-Minhaj ya di situ. Jadi kita mau Oke. kalau apabila mau diterima doanya, janganlah makan uang haram Iya. atau harus terhindar. Itu salah satu kita diterima doanya oleh Dalam Allah. Al-Qur'an iya. itu kan halalan thayyib gitu. Halal thayyiban, betul. Halal. Oke, jadi mengenai tadi itu tidak dibenarkan ya Ustaz. Tidak ya? dibenarkan. Tidak dibenarkan, apalagi itu uangnya haram seperti itu. Dari namanya sudah tidak pokoknya dari namanya Iya, saja intinya itu uang tidak bisa haram itu. itu ya bukan milik kita lah gitu. Betul. Paten itu sudah. Paten itu. Oke. Jadi gimana Ustaz? Lanjut gimana? Nah, sudah. Oh, mungkin Sepertinya ini sudah waktunya sudah betul. habis ya. Jadi Sudah di penghujung acara. Jadi gimana nih mungkin penutupan lah. penutupan mungkin. ya? Oke. Ya. Tidak terasa ya pemirsa. Oke, Eh, terasa. waktu kita sudah di penghujung acara. Itu artinya kita, saya dan juga Oke, saya. Mas Arul dan juga ini Ustadz. Mujawib Ustadz Dafa ini pamit Dafa, undur diri oke. dari hadapan Anda. Mungkin di lain waktu kita akan berjumpa lagi tentunya di Program yang Tongkrongan sama. Santri Ha. di edisi Q&A. Kalau apabila ada pemirsa yang mau bertanya silakan. Nah, silakan Oke. bertanya. Tulis di kolom komentar apabila ada masalah yang belum terpecahkan, silakan Oke, betul. tulis di kolom komentar, nantinya insya Allah kita akan jawab. Ini ada dua pertanyaan tadi yang masih belum dijawab. Oke, nanti Gimana mungkin kepada kesempatan yang akan datang yang saja. selanjutnya seperti itu. Selanjutnya. Oke, dan jangan lupa pemirsa dukung terus channel STV Cermin Kaum Santri dengan cara like, share, and comment dan subscribe di channel YouTube-nya seperti itu. Ya, untuk sekali lagi ya untuk pemirsa, dua pertanyaan tadi yang tidak dijawab dari Ya. Karim Alizen dan juga Nazil Nazil. Kuir. Ah. Nah, itu mohon maaf, Ya. bukan tidak mau menjawabnya, akan tetapi waktunya sudah habis. Mungkin kita bisa jawab di lain waktu ya. Oke. Nah, bisa dijawab di lain waktu. Masih Tenang banyak saja. waktu, masih banyak waktu. Punya waktu. Oke, betul. Tenang saja, pasti kita akan jawab ya. Mohon Oke. maaf sekali lagi. Dan baik, Dari kami apabila ada salah tingkah laku atau kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian, kami mohon maaf seperti itu. Jadi al insan mahlul khoto wan nisyan seperti itu. Jadi terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Semoga ini hadir bermanfaat lagi. bagi kita semua Amin, ya. amin, amin, amin. Seperti Semoga itu. kita berjumpa lagi. Oke, jadi datangnya Ustadz ke sini saya terima kasih dan sudi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ya, saya juga netizen. mengucapkan Seperti terima itu. kasih yang sudah memberikan waktu datang ke STV di sini. betul, Ini diantaranya salah satunya adalah bentuk silaturahim. ya benar, betul, bentuk Ustaz. silaturahim menyambung melelok peke cak namanya. Iya, Iya, betul, tidak- betul. tidak- Saya meturan letak pege. Jadi Oke. ini program ini apa ya? Dikatakan program sambil menunggu berbuka puasa. Betul. Oh, berbuka puasa. Ngabuburit. Ngabuburit lah istilahnya. Nanti saya insya Allah nunggu buka puasanya di Iya. madrasah Nur Soleh 1 saja. Oke, siap. Oke. Pemirsa, silakan. Oke, jadi pemirsa sekalian jangan lupa terus saksikan program-program STV dan jangan lupa dukung dengan cara like, comment, and share dan subscribe di akun YouTube-nya. Dan saya mewakili kerabat kru yang bertugas pada siang hari ini, saya Hon Anwar mohon pamit undur diri. Dan saya Mahfud pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.